wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 14 Kabupaten Timur. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh majelis guru, staf SMP 14 Kabupaten Timur. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dalam surat yang menyampaikan kepada seluruh Bapak, Ibu, guru, terima kasih yang telah bersedia menghadiri rapat pada hari ini. Dan ada dua agenda yang kita programkan pada siang hari ini. Yang pertama terkait dengan rapat penentuan kelulusan anak kita di kelas 9 dan nantinya dilanjutkan dengan penyimbasan calon guru penggerak untuk jenjang SMP 14 Kabupaten Timur. Dan pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu, menambah potensi kita dalam rangka penyimbasan calon guru penggerak dengan tujuan memberikan kesempatan kepada kita selaku tenaga pendidik untuk menambah ilmu dan potensi menjadi calon penggerak untuk kedepannya. Dan nantinya harapan kita apa yang disampaikan oleh calon penggerak kita dapat menambah ilmu kita untuk nantinya menjadi juga sebagai calon guru penggerak. Karena itu untuk lebih jelasnya, lebih mendetailnya, apa manfaat, fungsi, dan tujuan utama sebagai calon guru penggerak dalam hal ini nanti akan disampaikan secara rinci oleh Bapak sebagai calon guru penggerak sekaligus memang ini sebagai pimpinan kita. Mudah-mudahan ke depannya ada pembinaan tentang calon guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man. Bapak Wakil Kepala Sekolah, dalam hal ini Wakil Kepala Sekolah, atas sambutan yang sangat terima kasih, dan Bapak Ibu guru yang berkesempatan pada hari ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa hari ini adalah kegiatan diseminasi atau persibasan program. Baik Bapak Ibu, mungkin lebih enaknya saya berdiri, boleh ya? Ya. Oke, jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif. Nah ini salah satu dari 4 modul. Hari ini kami insya Allah besok hari Sabtu akan menyelesaikannya dalam bentuk program kajian ketiga, akan menyelesaikan modul 4. Dan hari ini adalah salah satu tugasnya itu melibatkan kepada diri tempat dalam ketiga. Dan saya berharap mudah-mudahan setelah ini mungkin di angkatan 12 dan seterusnya ada dari guru-guru SMP 14 Kabupaten itu yang akan mengikuti pendidikan di sekolah. Khususnya lagi kepada Bapak Ibu yang belum BPP, ya, dari BPP, BPLN, kemudian karena BPP ini hampir apa ya saya, apabila kita sudah menyelesaikan sudah jadi guru penggerak untuk mengikuti BPP itu sudah hampir 80% selesai, jadi akan mempermudah. Sementara di BPP ini kan enak, pendidikannya agak santai. Kalau BPP kan agak spesifik karena itu berkenaan dengan tunjangan. Kalau BPP ini kan agak santai pendidikan, hanya meningkat kompleksitas gitu ya. Tapi dengan adanya kita lulus sebagai guru penggerak, maka akan memberikan dampak sangat bagus, sangat besar pada saat kita mengikuti pendidikan profesi ini. Baik Bapak Ibu, jadi materi atau modul yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu adalah tentang budaya positif. Kira-kira sebelum dimulai, apa yang akan kita Bapak Ibu kita budaya positif? Kebiasaan yang baik. Ada lagi?
budaya positif. Ya, baik. Jadi budaya itu adalah sebuah kebiasaan. Jadi positif itu kita anggap sebagai kebiasaan yang baik. Jadi itu yang akan kita bagikan kepada bapak ibu semuanya, budaya positif. Nah, dalam materi budaya positif ini ada banyak sebenarnya secara apa ya? Secara garis besarnya keunggulannya ini. Cuma masih ada beberapa hal yang mungkin karena keterbatasan waktu tidak bisa dilakukan. Jadi ini ada 10 item atau beta konsepnya. Jadi untuk melakukan atau menghidupkan budaya positif, kita nanti akan mengawali tentang disiplin positif. Lalu dilanjut dengan nilai guru putra, nilai-nilai kebaikan universal, dan terakhir nanti kita akan paling terakhir kita akan masuk ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini nanti mungkin agak kita perdalam karena itu sangat aplikatif bagi bapak ibu semuanya dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Jadi ilmu ini juga sangat bermanfaat bagi bapak ibu yang tidak kecil. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah bagi anak-anak kita. Lanjut. Nah, ini disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin atau disiplin pribadi. Kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi disiplin positif itu harus dimulai dari diri kita. Nah, kalau selama ini kita melakukan penegakan disiplin, itu kan belum tentu anak itu berasal dari dalam dirinya untuk melaksanakan ketaatan dan peraturan. Nah, lanjut. Jadi untuk melaksanakan menanamkan disiplin positif yang berasal daripada diri siswa, maka kita harus memulai dari diri kita dulu sebagai guru. Nah, jadi nilai guru bergerak itu bapak ibu ada 5. Dan yang berkenaan di antara sekian banyak nilai itu, yang paling cocok, yang paling baik dengan membangun disiplin positif itu adalah di nilai yang pertama, berpihak pada murid. Di saat kita menginginkan dalam 5 sekolah kita terjadi atau terbangun budaya positif, maka kita harus mulai dari sifat atau nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Apa itu berpihak pada murid? Nah, ini artinya adalah segala keputusan yang diambil oleh guru harus didasari oleh semangat untuk memberdayakan dirinya serta memanfaatkan aspek atau kekuatan yang ada untuk menjalankan suasana belajar dan proses belajar yang positif serta berkualitas. Artinya kita seorang guru harus berpusat pada murid itu, apa yang kita lakukan itu dalam upaya memberdayakan siswa. Tidak sedikit kita temukan guru itu ngajar mendidik siswa harus memaksakan murid harus mengikuti selera guru, ya kan? Dan itu tidak sedikit. Maka kemarin tadi begitu di pertemuan kemarin, di situ temukan beberapa kawan, memang disampaikannya karena itu harus turun apa kata saya. Dan ternyata dalam membangun budaya positif atau disiplin positif, kita harus mengawali dari berpihak pada murid. Apa yang kita lakukan itu dalam upaya dalam rangka bagaimana mengoptimalkan kontraknya, karakternya yang dimiliki oleh murid. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, untuk yang sifat umum nilai yang berikutnya mungkin tidak perlu saya jelaskan. Yang sangat penting untuk membangun pusat budaya positif itu adalah dinilai berpihak pada murid. Dan selanjutnya nilai-nilai menanamkan nilai dalam dirinya. Lalu kemudian yang kedua, datang dulu melakukan pendekatan pendidikan yang berpusat pada murid. Nah, selanjutnya agar tertanam disiplin positif pada murid, maka kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya banyak nilai dari agama bisa, nilai dari budaya sosial bisa. Cuma karena kita itu sekolah, maka nilai yang akan kita tanamkan kepada siswa itu adalah
nilai profil belajar Pancasila, mulai dari kebutuhanan, kemudian kreatif, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan berkebinekaan. Itu yang harus kita tanamkan kepada siswa dalam rangka membangun budaya positif. Lanjut. Nah ini, Bapak Ibu, berdasarkan penelitian ahli bahwa ternyata manusia itu melakukan sesuatu itu karena 3 hal. Coba Bapak Ibu cermati kira-kira anak kita dan kita seringnya masuk di dalam kategori mana? Yang pertama, anak kita melakukan sesuatu karena dia menghindari hukuman. Dia tidak terlalu datang ke sekolah tepat waktu, berpakaian rapi karena dia tidak mau dihukum. Itu. Atau yang kedua, anak kita belajar dengan giat, sungguh-sungguh dan seterusnya mengerjakan tugas karena mengharapkan imbalan atau penghargaan, baik itu dalam bentuk barang, dalam bentuk pendidikan dan sebagainya. Dan ternyata masih ada yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka melakukannya memang karena dia seperti itu. Dia menginginkan pribadi yang menginginkannya, dia ingin mencontoh sosok yang menginginkannya. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena keinginannya. Yang ke nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Hah? Pertama. Nomor 2. Siapa yang selama ini sering memberikan hadiah saat proses pembelajaran? Pernah. Jadi saya Bapak Ibu begitu menerima materi ini, saya terjunnya di bagian tengah. Kita menganggap, kita misalnya kita mau mendisiplinkan anak, semua anak baik, maka kemudian kita iming-imingi dengan penghargaan. Ya, kita ingin penghargaan, baik contoh yang dilakukan oleh Bu Abdi, lomba peduli tidak mandi, lalu kemudian kita siapkan penghargaan. Ternyata menurut penelitian penghargaan itu tidak baik untuk jangka panjang. Jadi dua motivasi ini, motivasi hukuman dan penghargaan itu, karena itu adalah motivasi perilaku yang didasarkan dari dorongan dari luar. Ya, dia tidak terlambat karena takut dihukum. Dia rajin belajar karena ingin dicap sebagai ranking 1. Tapi di saat itu tidak ada pertanyaan akankah anak itu melakukannya? Di saat anak-anak terlambat lalu tidak ada hukuman, kira-kira besok dan seterusnya itu akan ada ke anak yang ada di sekolah tepat waktu. Begitu pun sebaliknya. Siapa yang paling rajin ke sekolah lalu kemudian kita kasih penghargaan, tiba-tiba beberapa saat kemudian tidak ada lagi penghargaan, maka itu akan menurun. Jadi menurut penelitian para ahli, ternyata ini ada di bawah ini, di buku penghargaan. Ternyata menurut penelitian ahli tersebut menyampaikan bahwa anak-anak atau manusia yang melakukan aktivitasnya termotivasi dalam penghargaan itu masih dalam kategori motivasinya dari luar. Dan yang paling bagus itu adalah motivasi dari dalam, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Salah satu contohnya, mohon maaf, begitu anak itu sudah sedang main bola, bapak ibu larang itu tak main bola, karena motivasi dalam diri tidak ada. Iya. Nah itulah yang akan diangkat dalam budaya positif itu. Jadi dalam budaya positif kita berupaya agar memunculkan motivasi dalam diri anak untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan nilai-nilai keyakinan dari itu, dan profil pada Pancasila itu. Jadi dia melakukannya bukan karena hukuman atau bukan penghargaan. Tetapi penghargaan itu tidak salah, tetapi tidak baik untuk jangka panjang. Jadi penghargaan itu, motivasi perilaku manusia dalam penghargaan itu hanya bagus dulu itu dalam. Terkadang anak itu seolah-olah hanya bermain-main karena dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya. Contohnya
Dia datang ke sekolah pagi-pagi. Sebelum jam 7 dia sudah datang. Ternyata apa? Karena dia sedang memenuhi kebutuhan pokoknya. Dia nyari sarapan. Nah gitu. Karena di rumah tidak dapat, sarapan di rumah tak enak. Maka kemudian dia datang ke sekolah pagi-pagi. Jadi semua yang dilakukan manusia itu berdasarkan untuk memenuhi kebutuhannya. Termasuklah, mohon maaf, anak-anak kita yang sering apa istilah itu? Malak-malak di kelas. Itu ternyata setelah diteliti itu adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan penguasaan. Jadi mungkin di sekolah atau di rumah, di lingkungannya dia tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk melampiaskan kebutuhan tentang rumah. Ibu tidak mendalam, saya sampaikan. Kalau mendalam silakan ikuti program Guru Bergerak. Nah ini dia posisi kontrol guru. Bapak Ibu boleh dilihat Bu Mia, kira-kira Bu Mia selama ini melakukan penegakan disiplin masuk posisi mana? Penghukum atau yang membuat merasa bersalah, bertindak sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer? Penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem yang atau alat yang dapat lebih mendekatkan. Kalau penghukum itu atau membuat merasa bersalah. Contohnya, ayolah nah, kerjakanlah. Akhirnya aku sudah marah kepala sekolah. Itu biasanya itu ciri-ciri orang yang menempatkan posisi membuat merasa bersalah. Ayolah nah, cepat nanti lo terlambat. Nah itu. Kalau kamu lambat, nah, contoh kayak tadi bahasa yang saya sampaikan. Kalau kamu lambat di sini, silakan iuran nasi bungkus. Sehingga begitu dia terlambat, maka dia merasa bersalah. Ini gara-gara saya tadi terlambat, kemudian dibayar. Nah ini segitiga restitusi. Jadi inilah ujungnya dari materi tentang membangun budaya positif. Jadi membangun budaya positif maksudnya itu adalah bagaimana perilaku-perilaku baik yang ada di sekolah itu mereka kerjakan, mereka lakukan, membudaya dalam siswa itu bukan karena takut, bukan karena ingin sesuatu, bukan. Tadi bukan karena takut hukuman, bukan karena dia mengejar penghargaan, tetapi memang karena dari diri sendiri. Nah itu tadi posisi apa tadi itu? Di mana tadi? Saya melapar tadi. Nah ini. Kita berusaha mengantarkan anak itu menempati posisi dia yang ketiga. Jadi dia melakukannya itu bukan karena takut hukuman, bukan juga karena dia ingin disebut sebagai ranking 1 untuk mendapatkan penghargaan sebagai anak yang paling rajin, bukan. Tapi memang kita menanamkan bahwa rajin itu penting. Nah, maka kemudian dia melakukan bersih itu penting, membuang sampah pada tempat itu penting gitu. Itu yang kita hadap ke sana. Nah, maka dari itu perlu diskusi. Diskusi yang kita lakukan itu dalam bentuk segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 langkah, walaupun bukan 3 langkah, 3 tahap, walaupun dalam satu tahap itu banyak lika-likunya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nih. Menstabilkan identitas itu adalah kita menyampaikan. Yang pertama bisa menyampaikan bahwa kita menghadapi siswa bukan untuk menghukum. Dan kita juga menyampaikan bahwa manusia itu mesti punya kesalahan. Artinya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, salah satu langkah-langkahnya. Jadi kita mengkondisikan itu. Biar anak itu begitu menghadapi dengan kita bukan takut. Biar kita kena tampar, kena jangan itu. Jadi begitu menghadap, itu distabilkan dulu. Stabilkan identitasnya. Lalu kemudian masuk ke langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu artinya bisa jadi kita mencari apa penyebab dia melakukan itu berdasarkan tadi teori kebutuhan manusia tadi. Oh dia melakukannya karena mencari perhatian, kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi, kebutuhan penguasaannya belum terpenuhi. Itu tadi yang ini, yang teori yang ini tadi. Nah ini teori kebutuhan manusia salah satunya. Jadi validasi tindakan yang salah. Lalu kemudian langkah berikutnya juga kita
harus menyampaikan bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang keliru, tidak sesuai dengan tindakan. Kamu tentu punya alasan, itu tadi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, karena tadi kita menggali, oh dia melakukan ini karena kebutuhan penguasaan di rumah itu tidak terpenuhi. Oh dia melakukan ini karena kebutuhan kesenangan di rumah itu tidak terpenuhi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi baru kemudian kita menggali, mencari, menuntut mereka untuk mencari solusinya. Artinya kalau kebutuhan kesenangan kamu lagi memenuhi kebutuhan kesenangan, mungkin ada cara yang lain, jangan cara seperti ini. Salah satu contohnya mau bergurau, lempar-lemparan, mengejar-kejar, itu kan semuanya itu adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan kesenangannya. Ya mohon maaf, mendaharanya agak susah memenuhi kebutuhan kesenangan, lapangannya kurang, masih di rumah aja. Jadi untuk kebutuhan kesenangan itu mungkin agak kurang. Dan terakhir, tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, jadi kita menanyakan keyakinan itu, kita membimbing siswa itu, mengarahkan mereka untuk menyelesaikan masalah sendiri. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati. Jadi kita menyampaikan keyakinan kelasmu itu peraturan apa yang telah kamu yang sudah kita sepakati, peraturan apa yang ada di sekolah ini. Sudah paham? Nah, bagaimana kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi artinya kita tawarkan kepada anak itu untuk mencari sendiri solusi permasalahannya. Nah, ini salah satunya, ini langkah-langkahnya. Ya ini, menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi kita anggap itu sebagai identitas gagal. Kemudian dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi kalau anak sudah melakukan kesalahan, lalu kemudian kamu bongkar memang, jadi jangan semakin ciut dia. Kita gali kenapa dia melakukan hal seperti itu. Itu tujuannya. Kalau kita ingin dia menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan. Jadi anak itu kan untuk menjadi dia lebih baik, dia harus refleksi dulu. Oh ternyata itu salah. Dan itu harus bisa dilakukan oleh guru yang punya kemampuan menjadi teman bagi siswa. Dan anak-anak itu pun akan susah untuk melakukan refleksi kalau siswa itu tidak merasa nyaman. Nah itu. Nah di antara yang bisa kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan pada saat ini contohnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jangan langsung diponis. Salah itu manusia lumrah, semua orang punya kesalahan. Nanti dituntut berikutnya tapi jadi ada tapinya belakangan. Tidak semua manusia itu sempurna. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Dulu Bapak juga pernah minta. Tapi dia sudah merasa enak. Bapak juga pernah minta, tapi baru kita arahkan. Nanti tak berikutnya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Salah satunya. Jadi kamu Bapak panggil bukan anak hukum, tidak. Bapak nggak tahu apa masalahnya. Biar kita cari penyelesaiannya gimana. Itu dia bahasa-bahasa untuk menstabilkan identitas. Setelah kegiatan pengimbasan kemarin, saya merasa senang dan memiliki semangat baru. Karena ternyata dalam membangun disiplin di sekolah, ada posisi kontrol yang bisa kita ambil. Terima kasih Pak JDP, sukses!